senyum manis padamu, senyum misioner. Hai adik-adik Pia, dimanapun adik-adik berada, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Kak Nona di sekolah minggu di rumah yuk. Nah, siapa yang minggu lalu ikut sekolah minggu? Semuanya ikut sekolah minggu, yeay. Kak Nona senang banget karena adik-adik sudah ikut sekolah minggu di minggu kemarin dan tentunya di minggu ini juga ya. Hari ini adalah hari minggu biasa ke-28, masih di tahun A juga, tepatnya di tanggal 11 Oktober 2020. Sekarang Kak Nona mau tanya, siapa sih yang hari ini berulang tahun? Ada? Ada yang berulang tahun? Ternyata ada. Selamat ulang tahun. Semoga Tuhan senantiasa memberkati adik-adik yang berulang tahun hari ini dan juga adik-adik semuanya yang sedang mengikuti sekolah minggu di rumah yuk ini. Kak Nona sekarang mau tanya nih, siapa adik-adik di rumah yang pernah mendapatkan undangan ulang tahun? Ayo tunjuk jari siapa? Wah, ternyata banyak banget, hampir semuanya pernah mendapatkan undangan ulang tahun ya. Sama dong, Kak Nona juga pernah mendapatkan undangan ulang tahun dari teman Kak Nona. Dan rasanya itu seneng banget karena Kak Nona bisa ikut merayakan ulang tahun teman Kak Nona. Tentunya adik-adik di rumah juga seneng kan kalau mendapatkan undangan ulang tahun. Kira-kira adik tahu gak? Ternyata Tuhan Yesus itu sering loh mengirimkan undangan buat kita. Undangan apa sih? Penasaran kan? Nah, supaya tidak penasaran, ikuti terus sekolah minggunya bersama papa dan mama, juga kakak dan adik dari awal sampai akhir. Jangan di skip ya. Ikuti terus, kita bernyanyi bersama, berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama, dan mendengarkan renungan dari Romo Nyaris. Dan kreativitasnya ada lagi. Yeay, seneng banget kan? Nah, jangan sampai kelewatan karena di akhir acara ini ada sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Kira-kira apa ya? Iya, Romo Iin akan mengumumkan pemenang lomba BKSM Pia Challenge 2020. Nah, jangan sampai kelewatan. Oke, kita lanjut ya untuk ikut sekolah minggunya. Yuk! Hai, adik-adik Pia yang terkasih. Sebentar lagi bersama Kak Retno kita akan bersama-sama bernyanyi memuji nama Tuhan. Untuk itu, mari adik-adik semua kita bangkit berdiri dan setelah hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Siang jadi kenangan, malam
teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengawali sekolah minggu ini. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul secara online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berkati sepanjang hidupku diberkati,
diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Halo adik-adik, berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Untuk orang tua, untuk kakek nenek kita, untuk saudara-saudara kita, juga untuk kita sendiri. Maka kita bersyukur atas karunia berkat yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Nah, bacaan yang baru kita dengar berkisah tentang undangan pesta perjamuan oleh raja. Tadi dikisahkan ada orang yang sungguh diundang oleh raja untuk datang ke pesta perjamuan, tetapi tidak mau datang. Mereka masih tetap melanjutkan pekerjaan atau kegiatan mereka. Mungkin ke ladang, ke sawah, atau ke pasar untuk jualan dan sebagainya. Mereka tidak menanggapi undangan Tuhan. Ketika mereka tidak menanggapi itu, berkat Tuhan juga tidak mereka terima. Lalu Tuhan atau raja mengundang semua orang. Ia mengutus hambanya untuk pergi ke jalan-jalan, mengundang setiap orang yang mereka jumpai untuk datang ke pestanya. Akhirnya banyak orang datang, entah baik entah tidak, datang ke pesta perjamuan itu. Nah, ketika pesta, raja menemukan satu orang yang datang tanpa pakaian pesta. Orang ini pun juga mendapat murka sang raja karena ia datang tidak dengan mempersiapkan diri. Orang ini sebenarnya tidak sungguh-sungguh mau datang ke pesta. Kalau orang yang sungguh-sungguh mau datang ke pesta, ia akan mengenakan pakaian yang pantas. Nah, adik-adik sekalian, kita semua juga diundang untuk datang ke pesta perjamuan Tuhan, yakni saat Ekaristi atau misa. Kita semua diundang untuk hadir dalam perjamuan Tuhan. Persoalannya, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita mengikuti Ekaristi ini dengan pantas? Ataukah kita datang hanya sekedar datang? Contohnya, ketika kita hendak ikut misa, tahu jamnya jam 6 mulainya, tetapi masih males-malesan lah di tempat tidur, masih 5 menit lagi. Nanti terlambat 5 menit enggak apa-apa, enggak telat, yang penting komuninya. Nah, sikap ini menandakan orang tersebut tidak sungguh-sungguh berniat datang ke perjamuan Tuhan, karena ia tidak mempersiapkan dirinya. Ketika orang datang lebih awal, ia akan bisa mempersiapkan diri mengikuti Ekaristi, datang ke pesta perjamuan Tuhan. Atau contoh lain, ketika kita ikut misa, kita masih ngobrol dengan teman sendiri, sibuk dengan diri sendiri, entah mainan, entah apa, atau kita hanya lihat-lihat kanan kiri belakang, mencari-cari teman mungkin. Saat itu juga sejatinya kita belum mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan
Tuhan. Maka berkat Tuhan pun juga tidak kita terima dengan sepenuhnya. Kalau kita mempersiapkan diri, Tuhan akan menyambut kita dengan gembira. Karena kita sungguh berniat datang kepada Tuhan untuk berdoa, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bukan datang sekedar datang. Oleh karena itu, kalau kita nanti mau mengikuti misa, hendaknya mempersiapkan diri. Dengan persiapan diri yang baik, kedekatan antara Tuhan dengan kita maupun kita dengan Tuhan akan terjadi. Kita akan semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup. Itu pasti akan secara pribadi kita rasakan. Maka marilah kita bersyukur menerima berkat Tuhan melalui Ekaristi, perjamuan Tuhan ini dengan persiapan batin yang pantas. Kita senantiasa menanggapi undangan Tuhan itu, tetapi kita juga perlu mempersiapkan diri dengan sepantasnya. Sehingga berkat Tuhan akan kita terima membawa sukacita dan syukur dalam hidup kita. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada kita semua dengan persiapan-persiapan yang kita lakukan. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi di acara sekolah minggu online di rumah yuk. Nah, kali ini kakak mau ajak adik-adik membuat undangan. Nah, undangan ini berkaitan dengan tema hari ini, yaitu kita ambil dari Injil Matius bab 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, bahan-bahannya yaitu kertas manila. Adik-adik bisa pilih warna apa saja ini. Kakak pilih warna coklat sama warna krem. Nah, warna coklat sama krem. Lalu ada pita, bisa pita ini, bisa ini, apa ini namanya ya? Kain berjaring atau kertas krep atau pita warna lain, lalu lem, pensil, pulpen, gunting, dan juga penggaris. Nah, yang pertama kali dilakukan yaitu kertas manilanya kita ukur dulu, yaitu ukurannya lebarnya 15, panjangnya 21,5. Nanti kita gunting. Kemudian kertas yang krem ukurannya 14, panjangnya sama 21. Kalau sudah kita gunting ya. Kemudian sisa dari kertas coklat kita ukur dulu 21 kali 16 juga tadi. Nanti kita gunting, kemudian kita lipat jadi 2. Lalu kita gambari bentuk hati. Sebelum kita gambari bentuk hati, yang lipatan ini dikasih garis setengah senti, kurang lebih seperti ini ya. Ya, kita gunting, mengguntingnya yang bagian, nah seperti ini, ada bagian garisnya, yang digunting bagian hatinya saja sampai garis lurusnya tidak usah lipatannya.
Nah, sudah bentuk hatinya. Kemudian yang ini kita gunting lipatannya. Nah, setelah digunting tadi bentuk hatinya sudah diberi garis setengah antara yang lipatan tadi, lalu digunting menjadi 2. Kita sisihkan dulu, nanti dilipat, dikasih lem. Lemnya pitanya tadi ditempel di antara tengah-tengah kartu yang warna coklat, ditempel satu sisi kiri, satu sisi kanan. Kemudian bentuk hatinya kita kasih lem yang lipatan tadi ukuran setengah senti. Lem di bawah 1. Nah, seperti ini. Satu lagi di sini. Satu lagi di bagian atas. Seperti ini ya. Kemudian yang krem kita tempel di tengahnya. Kasih lem, kita tempel setengah senti dari atas bawah kiri kanan, seperti ini jadinya. Sebelumnya kita beri ayat emasnya di dalam. Tadi ayat emasnya apa? Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita tulis dulu ya, seperti ini. Undangan. Nah, undangan Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, kalau sudah ini boleh diberi hiasan. Nah, boleh diberi hiasan seperti tadi ini. Dikasih, misalkan kakak punya serutan pensil warna atau pensil, kita kasih lem untuk mempercantik. Nah, selesai adik-adik, kita tali pitanya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, seperti ini ya jadinya. Selamat mencoba. Teman-teman, mari kita akhiri sekolah minggu online pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas sekolah minggu online ini, dan jagalah, dan terima kasih untuk sekolah minggu online pagi ini ya Tuhan. Semoga berkenan ya Tuhan, hatimu ya Tuhan. Ya Tuhan, kita juga mendoakan para semua anak-anak Pia ya Tuhan, dan kakak-kakak pendamping Pia, semoga tidak terkena virus corona ya Tuhan, dan semoga corona cepat berlalu ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pertemuan Pia pada hari Minggu ini. Kita sudah melewati bulan Kitab Suci kemarin, bulan September ya. Dan Romo dengar kalian juga mengadakan lomba nyanyi dari Kitab Perjanjian Baru ya. Dan kalian juga ikut dalam PKSN Pia Challenge Paroki Kudus ya. Nah, sekarang Romo ingin mengumumkan pemenang-pemenang lomba ya. Ada 3 kategori ya lomba. Yang pertama adalah kategori TK, lalu yang kedua kategori kelas 1 dan 2 SD, lalu kemudian kelas 3 sampai kelas 4 SD ya. Mau dengar siapa yang menjadi pemenangnya?
hanya diambil satu-satu ya dari masing-masing kategori ya. Dari Romo mulai dari kategori TK ya. Siap-siap. Ayo yang TK siapa kemarin yang ikut lomba? Ya. Ini Romo ini mengumumkan pemenangnya ya. Pemenangnya adalah depannya namanya hurufnya M. Ayo siapa? M. Belum tahu ya. Mau sebutkan ya. Pemenangnya adalah Maximilian Austin Devano ya, dari lingkungan Maria dengan nilai 1400 ya. Jadi juara pertama untuk kategori TK. Ya. Kita tepuk tangan untuk Austin. Baik. Lalu kemudian untuk kategori kelas 1 dan 2 SD ya. Ayo siap-siap nih. Ayo siapa saja yang ikut lomba kemarin PKSN Challenge ya. Pemenangnya yang pertama ya, memang hanya satu ya pemenangnya. Namanya juga depannya M. Ya, depannya M. Wah, ini kebanyakan M ya. Depannya M. Yaitu Ananda. Ayo siapa? Ya. M. Marcella Deanara Wu ya, dari lingkungan Dionysius dengan nilai 1450 nilainya ya. Juara pertamanya. Kita beri tepuk tangan juga untuk Marcella ya. Baik. Lalu yang terakhir ya, yang terakhir yaitu kategori kelas 3 sampai kelas 4 SD ya. Kelas 3 sampai kelas 4 SD. Ayo siapa? Ya. Siapa yang ikut lomba PKSN Challenge ayo tahun 2020 ini? Ya. Depannya itu namanya adalah K. Ya. Ini banyak nih ya pesertanya, lumayan ya. Depannya K. Ayo siapa yang merasa namanya depannya K? Ya. Ya. Romo sebutkan namanya adalah Keiko Victoria ya, dari lingkungan Petrus dengan nilai 1750. Kita beri tepuk tangan juga untuk Ananda Keiko ya, Victoria. Baik anak-anak yang terkasih, terima kasih kepada para pendamping yang sudah menyelenggarakan PKSN Challenge untuk Paroki Kudus dalam rangka Bulan Kitab Suci tahun 2020 ya. Itu pemenang-pemenangnya, dan Romo berharap bahwa yang lain tidak kecewa. Kalian berlatih ya, lebih giat lagi, mempersiapkan, kreatif, nanti pasti menang. Oleh karena itu kita bersyukur pada Tuhan kita boleh bertemu walaupun online ya, dalam pertemuan Pia pada hari Minggu ini. Oh ya anak-anak, bulan ini adalah bulan apa yo? Lihat nggak di belakangnya Romo itu ya? Di belakangnya Romo ada apa? Bunda Maria dan Rosario. Berarti bulan ini adalah bulan Rosario. Maka Romo mengharapkan kalian juga selama bulan Oktober ini berdoa Rosario ya. Berdoa pada Tuhan, mohon keselamatan bagi kita semua, bagi bangsa dan negara, supaya kita terbebas dari wabah COVID-19 ini, sehingga kita boleh bertemu muka kembali nanti pada suasana yang baik. Oleh karena itu, sekali lagi Romo mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para pemenang lomba PKSN Challenge 2020. Tuhan memberkati kalian. Hai adik-adik yang manis, sebelum kita berpisah, kita nyanyikan lagu penutup bersama-sama ya. Kita bangkit berdiri, yuk kita nyanyi bersama-sama. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you
you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, do all three. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Yeay, selamat kepada semua adik-adik yang sudah memenangkan BKSN Pia Challenge 2020 ini. Buat yang belum menang, tetap semangat. Dan buat yang sudah mengikuti lomba BKSN Pia Challenge ini, hebat, kalian semua hebat karena bangga banget dengan adik-adik semua. Karena apa? Karena adik-adik sudah bisa hafal semua kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru. Nah, tadi sudah menyanyi, sudah berdoa, sudah membaca firman, sudah mendengarkan renungan juga dari Romo Nyaris, sudah membuat kreativitasnya belum? Kalau belum, bisa dibuat nanti ya. Dan jangan lupa, adik-adik bisa upload hasil kreativitas adik-adik di Instagram. Dan jangan lupa tag Instagram @piaparoki_kudus di bawah ini. Ya, bentar lagi sekolah minggunya selesai. Tapi jangan khawatir, seperti Tuhan Yesus yang sudah mengundang adik-adik semuanya untuk ikut ke perjamuannya, Kak Nona juga kakak-kakak pendamping Pia Paroki Kudus ingin mengundang adik-adik semuanya. Mengundang kemana? Tentu saja mengundang ikut sekolah minggu di rumah yuk, bareng kita semuanya ya. Jangan lupa ajak papa, mama, kakak, adik, dan semua orang yang ada di rumah, juga ajak teman-teman adik-adik semuanya untuk ikut sekolah minggu di rumah yuk ini. Kenapa? Supaya semua orang semakin mendapatkan berkat dari Tuhan. Oke? Sebelum kita berpisah, jangan lupa ya adik-adik untuk like sekolah minggu di rumah yuk edisi kali ini dan subscribe channel YouTube Pia Paroki Kudus. Satu lagi, tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat, tetap berdoa dan membaca kitab suci, dan yang terpenting jangan lupa bahagia. Dadah.